Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya,
lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakostal secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia. Dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat tangan yang siap menyembah memuji Tuhan hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk siang ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Hati kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mari Kau yang siap memuji meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang bersuka cita boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jalanmu ku temukan sukacita. Dunia takkan sama.
bersukacita, sorakan haleluya. Mari katakan dengan iman. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Mari sambil angkat kedua tangan tinggi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang bersukacita sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sumber sukacita, sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
sukacita dari surga memenuhi setiap kami. Gantikan segala takut kami dengan sukacita daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Di bulan yang baru ini kami melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Kau tuntun langkah hidup kami bersyukur. Kau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mulia. Sungguh tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan. Syadada bayar Allah bayar Allah bayar. Oh Rabba syadada bayar Allah bayar Allah. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh jiwa kami. Kuat roh dan jiwaku. Kami menantikan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
Engkau katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku, pertolonganku. Di tempat maha kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi nyatakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Sebab pertolongan kami datang hanya daripada-Mu Tuhan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan, sampai di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan. Pribadi yang kami nantikan hanya Engkau Tuhan.
Kami nanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami menanti-nantikan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tangan-Mu memegang setiap kami. Siang hari ini Kau peluk erat setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau tenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Tak perlu kami takut lagi Tuhan. Sebab kami punya Bapa yang setia seperti-Mu Tuhan. Kau dengar seruan hati kami Janji-Mu selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu Tuhan. Amin. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kau berjanji selalu berjalan di depan kami Tuhan. Kau berjanji menyertai setiap kami, lewati setiap musim hidup kami Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Biar ini jadi janji kami Tuhan. Selamanya kami kan setia Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia.
Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih Tuhan, sepanjang 1 bulan Engkau telah pelihara kami. Sepanjang 1 bulan Engkau menyertai kami Tuhan. Sepanjang 1 bulan Engkau telah melindungi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami berkata kami butuh Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami minta Tuhan di awal bulan ini Tuhan. Kami minta Engkau sertai kami. Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau jagai kami Tuhan. Dan kami percaya sepanjang 1 bulan ke depan ini Tuhan. Ada sorak-sorai kemenangan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan. Bahkan ada promosi-promosi Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Bahkan ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami berkata Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami layak tinggikan Tuhan. Yang kami sembah Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan adalah bulan kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat shalom untuk Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Diberkatilah negeri kami Tuhan. Apapun saat ini yang terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia pasti diberkati Tuhan. Indonesia pasti akan mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan berkaryalah atas Indonesia Tuhan. Sehingga kami percaya Indonesia Tuhan akan penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Juga untuk semua para pemimpin kami. Baik Bapak Presiden kami Pak Prabowo Tuhan. Wakil Presiden kami Pak Gibran Tuhan. Juga untuk semua jalan tertinggi sampai jalan terendah Tuhan. TNI, Polri, MPR, DPR Engkau berkati mereka Tuhan. Kami minta biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga segala keputusan-keputusan yang mereka ambil. Semuanya untuk memajukan bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan. Juga untuk setiap wakil-wakil yang ada dan keluarga besar ya Tuhan. Bapak kami minta berkati mereka. Engkau jagai mereka. Berikan mereka kesehatan umur yang panjang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Seperti visi dari Pak Niko berkata Tuhan. Amanat agungmu Tuhan. Akan disebarkan atas seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan. Bapak rohani kami Tuhan, Pak Niko ke dalam tangan-Mu bersama wakil-wakil yang ada. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gembala Tuhan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapak rohani kami, Bapak gembala kami Tuhan. Pastor Weller Kaltuna, Pastor Maulin Tuhan. Bapak kami minta Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya kesehatan yang daripada Tuhan Kau berikan buat mereka Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan Bapak gembala kami melangkah Tuhan. Kami percaya ada pengurapan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Bahkan ada perkenanan Tuhan ada dalam
hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terus Tuhan pakai hidupnya jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Sehingga kami percaya banyak orang-orang akan diajak Tuhan oleh melalui Bapa rohani kami Tuhan. Sebagai pemuji dan penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan kami di tempat ini. Dengan bersama Bapak Gembala kami Tuhan. Pastor Wela Kantu dan Pastor Maulin Kantu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak kami yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun ini Tuhan, mereka akan menuai banyak jiwa untuk Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan kami percaya ada berkat-berkat yang spesial mereka akan terima Tuhan di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan firman-Mu Tuhan. Melalui Bapak Gembala kami Tuhan, Pastor Wela Kantu Tuhan. Kami percaya ada pesan khusus yang Kau berikan buat kami Tuhan di awal bulan ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan Bapak Gembala kami. Di saat kami percaya Bapak kami berdiri di tempat ini, ada pengurapan Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap firman-firman beritakan itu menjadi kekuatan dan berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Teruskan pekerjaan-Mu di tengah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari sudah dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Biarlah Tuhan menuntun kita dalam rencananya. Bukan hanya jemaat di tempat ini, tapi yang di rumah-rumah juga. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Yesus, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu ya Tuhan selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Benar ya Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami umat-Mu bersama-sama menyatakan Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya. Dari lubuk hati kami berkata, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan saat kami memuji menyembah-Mu, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir menjamah kami semua. Baik kami yang di tempat ini maupun umat-Mu di rumah-rumah atau dimanapun. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Kami mau terus menyatakan isi hati kami lewat pujian ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Mari nyanyikan sekali lagi.
segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya Yesus, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Oh, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia sekali lagi. Oh Rabaya Rabba Syakara Lama 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 Lama. Oh Yara Lama Yara Lama Yara Lama Yara. Suruh bebas menyembah Dia, angkat suaramu, bermazmur, berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau segala-galanya bagi hidup kami. Sebab kasih setiamu tiada berubah. Oh Yesus, ajar kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh You are our everything. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Nyanyikan sekali lagi. You are the love of our life, Lord. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I couldn't take one step without you.
I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Yes, you are. You are the love of my life. Jesus, you are the hope that I cling to. Oh yes, you mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the sun stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising. I need you in my life, and here's the reason why. Mari angkat tanganmu, katakan, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Yes, you are. Yes, you are. You are my everything. Katakan, Jesus, you are my everything. Jesus, you are my everything. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are my everything. You are my everything, Lord. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Bawa kami terus melekat kepadamu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Taruh firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu itu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin, amin. Mari yang di tempat ini kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk saudara. Jadi saya juga menyapa yang ada di rumah-rumah ya. Karena yang di rumah-rumah nanti lebih banyak lagi saudara. Terus berlanjut mereka diberkati Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, kita dituntun selama beberapa bulan terakhir ini. Saya membagikan firman tentang menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Kristus itu adalah tujuan Allah buat Anda dan saya. Dan biar itu juga menjadi kerinduan kita untuk diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia memberikan teladan bagaimana hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dia harus ada di dunia ini. Dia lahir sebagai manusia daging, bayi yang memang pure, betul-betul lahir sebagai manusia. Ada kelemahan, tapi karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia memberikan kepada kita teladan bagaimana seorang yang hidup menuju kesempurnaan.
Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saya bagikan dari buah Roh Kudus selama beberapa waktu ini. Ada 9 rasa dari buah Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus ke dalam diri kita menghasilkan buah Roh Kudus yang adalah karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, kata firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya sudah bicara tentang kasih menjadi dasar dari semua rasa daripada buah Roh Kudus ini. Dari situ menghasilkan yang namanya sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, saudara, kali ini saya mau berbicara tentang 2 karakter ini sekaligus karena ini mirip ya, yaitu kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan. Ya, tadi pagi saya nyanyi lagu ini minta nada G. Ya, dari Mazmur 23 ayat yang ke-26 boleh ditayangkan. Mazmur 23 ayat 26 berkata begini. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Katakan sama-sama yuk. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Indah sekali. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Masuk surga. Tapi dikatakan di anak kalimat sebelumnya, kebajikan kemurahan akan mengikutku sepanjang umur hidupku. Kebajikan itu bagi saya sama dengan kebaikan. Ya, istilah kuno dari bahasa Indonesia, kebajikan itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Artinya apa? Menjadi bagian hidup kita sepanjang umur hidup kita. Kalau seorang hidup dalam kemurahan dan kebaikan seumur hidupnya, saya percaya anak kalimat kedua berlaku buat kita semua. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Saudara, mengapa kemurahan dan kebajikan? Saudara, kebaikan dan kemurahan itu sebetulnya mirip ya. Dalam bahasa Inggrisnya kemurahan dipakai kata kindness, kebaikan dipakai kata goodness. Kemurahan juga seringkali menggunakan kata generosity ya. Saudara, kemurahan itu lebih kepada satu, kalau boleh saya katakan, karakter ilahi untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Jadi intentionnya adalah apa yang kita rindu, hal yang baik buat orang lain. Segala sesuatu yang kita rindu untuk bisa lakukan supaya orang lain jadi baik atau alami sebuah kebaikan. Saudara, itu dari dalam hati kita. Tapi terwujud dalam tindakan, bukan hanya tindakan kebaikan, tapi dalam tindakan yang disebut kemurahan hati. Ya, kemurahan itu bagian daripada kebaikan. Jadi kemurahan itu lebih kepada sebuah tindakan praktis, di mana kita tidak mahal hatinya, tidak sulit untuk yang namanya menolong orang lain, memberi nasihat buat orang lain, atau juga waktu kita, tenaga kita berikan untuk orang lain, bahkan harta kita. Dan di Alkitab berbicara kemurahan itu lebih banyak juga berbicara tentang membagikan harta miliknya, menolong orang lain dengan kemampuannya. Saya memberikan perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik. Kita tahu di Alkitab. Ada orang Yahudi yang kemudian mengalami keadaan yang buruk karena dirampok, dianiaya, sampai dia menderita di pinggir jalan. Diibaratkan Tuhan Yesus ada imam lewat,
Tapi wah imam cuma lihat aja, ya mungkin ya baik-baik ya pergi. Lalu orang Farisi, orang Lewi datang lagi lihat, wah cuman pergi. Waktu itu zaman itu orang Yahudi dan orang Yehuda atau tepatnya sukunya Yehuda dan Samaria itu bermusuhan kira-kira, tidak akur lah. Tidak berperang tapi tidak akur. Sehingga orang-orang Yehuda selalu menghakimi orang Samaria terlalu duniawi. Orang Samaria akhirnya buat Tuhannya sendiri malah menyimpang dari Tuhan. Lanjut cerita tadi, lalu lewatlah seorang Samaria, which is musuhnya, nggak akrab dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini lewat dan melihat, lalu kemudian menolong orang ini. Dia berbuat baik untuk menolong orang ini. Itu perbuatan baik. Tapi ternyata bukan hanya berhenti di nolong orang ini. Dia bawa ke sebuah penginapan, minta untuk terus dirawat, tinggal. Nanti semua biayanya saya yang tanggung. Itu kemurahan hati. Itu. Seorang yang mungkin saudara menolong seseorang, saudara bantu dia. Mungkin dia harus perlu sesuatu, saudara bantu. Tapi untuk membantu itu bukan cuma itu saja. Waduh, saudara mesti tolong dia supaya bisa dibiayain. Ya udah kita bantu. Saudara, itu yang saya mau katakan dari kebaikan. Saudara punya next level lagi. Kemurahan hati, saudara. Wow, Alkitab berkata berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, dikatakan di Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini tahu kalau waktunya sudah gak lama, Tuhan akan datang kembali. Ayo kita banyak berbuat baik. Firman Tuhan bilang, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biar orang di dunia ini melihat orang Kristen itu orang yang baik. Tapi juga bukan hanya baik, kita murah hati. Amin. Saya mau baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 5-8. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Bukti kemurahan hati jemaat di Korintus. Bagi pelayanan Rasul Paulus dan timnya. Lalu ditambahkan. Dia menjanjikan apa? Bukan menjanjikan. Dia menambahkan firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 yang sering kita dengar. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Kok dari tadi belum muncul ya ayatnya di layarnya? Oke. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau itu lahir dari kemurahan hati, maka janji Tuhan itu akan berlaku. Dia pasti berkati saudara. Kita gak punya agenda lain, kita memberi, menolong orang, keluar duit dan sebagainya. Bukan karena punya agenda lain. Bukan supaya terkenal, bukan supaya jadi populer, bukan supaya nanti orang balas budi kita dan sebagainya. Tapi betul-betul karena sukacita, karena melakukan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan, ayat yang ke-8 sekarang dibaca. Yuk baca sama-sama, 3 ayat 8-nya. Ya, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Satu hari Tuhan Yesus berkata, pada kambing domba dipisahkan, kepada yang domba Tuhan berkata dulu. Karena kamu melakukan semua untuk aku. Waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Aku kelaparan engkau memberi aku minum. Kau mengunjungi aku.
Lalu mereka bertanya, kapan kami lakukan itu Tuhan kepadamu? Lalu Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaramu yang paling hina ini, itu engkau lakukan buat aku. Saudara, ini yang namanya kalau saudara berbuat kemurahan hati, kita itu memiutangi Tuhan. Saya ulang, memiutangi Tuhan. Artinya bikin Tuhan itu hutang sama saudara. Nggak ada lagi di Alkitab yang ngajarin gimana caranya bikin Tuhan utang sama saudara. Itu kemurahan hati, kebaikan. Saudara, ini spesial. Ayo, mungkin ada yang berkata, Pak hari-hari lagi susah, boro-boro mau berbuat baik Pak. Buat sendiri aja udah susah. Kadang-kadang ketika Tuhan suruh kita berbuat baik bukan waktu kita kelimpahan. Kalau kita berlimpah, itu biasanya dengan mudah kita lakukan. Tapi kalau kita mungkin pas-pasan keadaannya susah, itu baru yang namanya ketaatan. Katakan amin. Gak gampang untuk taat. Tapi itu yang dikatakan memiutangi Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya dikatakan buat kita semua. Saudara, ini pesan Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mari kita bertumbuh dalam kebajikan dan kemurahan tadi. Yang mau katakan amin. Aku percaya, nyanyikan sama-sama. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi saya berbicara di awal tentang bulan kemenangan. Karena itu saudara, saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pemenang. Dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang jadi pemenang, itu yang dapat mahkota, ya, yang dapat bagian dalam kerajaan surga selama-lamanya. Kalau jadi pemenang. Kalau kita berbicara tentang menjadi pemenang, itu pasti memenangkan sebuah, baik itu peperangan, pertandingan kah, atau perlombaan. Ya, tentu kita nggak ngomong terlalu tinggi peperangan, tapi kemenangan itu biasanya diraih melalui sebuah perlombaan atau pertandingan. Ya, apa bedanya perlombaan dan pertandingan? Kalau pertandingan itu ada musuhnya, ada lawannya. Contohnya makanya kita tahu ada pertandingan sepak bola, bertanding. Pertandingan tenis langsung berhadapan, saling melawan. Ya, pertandingan bulu tangkis karena kita ada lawannya. Pertandingan tinju ada lawannya. Gak ada perlombaan tinju, enggak. Yang namanya perlombaan itu kita berlomba seolah-olah kita sedang sendirian untuk mencapai sesuatu. Tapi yang kita mau capai ini harus lebih cepat dari yang lain atau lebih tinggi atau lebih kuat. Ya, kalau olahraga angkat besi kan nggak ada musuhnya, tapi sendiri dia harus bisa memenangkan itu. Saudara, lomba renang, perlombaan. Ya, nggak ada lomba renang kita sikut perenang yang lain gitu, nggak ada. Kita berlomba sendiri. Karena itu yang namanya memenangkan sebuah perlombaan itu banyak konotasinya terkait saudara menang atas dirimu sendiri. Bagaimana dalam perlombaan kita mencapai tujuan Allah? Itu harus menang terhadap diri kita. Menang terhadap ego kita.
menang terhadap kemalasan dan lain sebagainya. Tapi yang berikutnya pertandingan itu betul kita melawan. Di mana iblis itu ya dikatakan musuh kita. Dia berkeliling mencari saatnya untuk bisa menjatuhkan saudara dan saya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus siaga. Dan iblis akan menggunakan semua cara untuk membuat kita itu kalah. Mari kita renungkan bagaimana saudara dan saya kita harus keluar sebagai pemenang. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca yuk 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ingin fokus di bagian A daripada ayat 12 ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Fight the good fight of faith. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menang, maka kita akan merebut hidup yang kekal. Karena itu pesan Tuhan di bulan ini, jangan mau kalah. Jangan biarkan iblis menang atas saudara. Baik itu sebuah perlombaan atau sebuah peperangan atau sebuah pertandingan. Saudara, saya akan ajak kita membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 untuk mengerti bagaimana strategi iblis untuk mengalahkan kita supaya kita tidak merebut mahkota yang disediakan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekarang ayat 16, ini fokusnya kita. 3, 4. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya rindu kita semua keluar sebagai pemenang. Tetap hidup selama-lamanya, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh ditayangkan lagi ayat 16. Di sini fokus kita. Disinilah medan peperangan atau pertandingan di mana iblis berusaha menjatuhkan kita. Semua yang ada di dunia yang disodorkan untuk menjatuhkan kita. Itu ada 3 hal dikatakan. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Saudara, keinginan daging. Selama kita ini ada dalam daging ini enggak bisa. Percayalah, pasti lemah. Banyak sekali godaan. Daging itu lemah. Punya keinginannya. Yang namanya flesh ini mau dipenuhi. Hawa nafsu, ya, keinginan-keinginan, ya kerakusan, keserakahan semua sebagai manusia ini daging ini saudara, ya itu punya tipikal apa enggak pernah bisa dipuaskan. Percayalah. Enggak cuma nyoba sedikit aja, jadi. Makanya ada orang keterikatan drugs. Kenapa? Karena enggak apa-apa, coba-coba sekali, habis itu terikat terus. Karena tidak akan pernah bisa puas. Orang yang jatuh dalam dosa seksual. Awalnya enggak apa-apa lah. Lama-lama terus, udah. Enggak bisa itu, percayalah. Lihat, akan terus ikatan itu makin kuat. Itu strategi iblis. Karena itu, jangan mau dikalahkan. Bagaimana mengalahkan keinginan daging? Alkitab berkata dalam Galatia 5, ayat 16 dan 17. Galatia 5 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena daging ini selalu pengen, tapi kita yang dipimpin roh rasanya mau lakukan hal yang baik. Nah saudara, sebetulnya ayat ini memberikan kita satu rahasia. Saudara, katakanlah ini tiang gitu ya. Pada satu sisi
keinginan daging. Sisi yang lain keinginan roh. Ya, kalau keinginan dagingnya ini muncak, keinginan rohnya drop. Makanya orang yang mulai jatuh dalam dosa melakukan ya dagingnya lebih dominan atau dagingnya ini, maka rohnya pasti jatuh lemah. Udah males doa, pasti males mau persekutuan, ke gereja juga ogah. Itu pasti ada indikasi nih, pasti dagingnya naik nih. Kedagingannya naik maksud saya. Tapi sebaliknya, kalau dagingnya itu lemah, kehidupan rohaninya naik. Kita lebih prioritaskan daging. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan tuh ingatkan, jangan fokus kepada dagingnya ini. Karena kita lemah. Ayo kita fokus kepada roh. Pada kesempatan lalu saya membagikan tentang membangun manusia roh. Begitu rohnya kita fokuskan, rohnya naik. Doanya makin kuat, baca Alkitab, suka nyembah, ibadah. Ini perlahan saudara akan lihat, keinginan dagingnya itu merosot. Keinginan untuk melakukan dosa rasanya enggak mau mendukakan Roh Kudus. Saudara, saya mengajak supaya kita menang terhadap keinginan daging. Mari fokus kepada keinginan roh. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, keinginan mata. Oh, iblis paling gampang nyobain keinginan mata. Dosa pertama ya yang jatuh pada Adam dan Hawa kan dimulainya dari mata. Iblis bilang sama Hawa, lihat bukan. Di ayat Alkitab itu dikatakan gini, lalu wanita itu, lalu perempuan itu Hawa melihat buah itu baik. Nah kan mulainya matanya dulu. Lihat, ih bagus ya. Masa bagus-bagus gini dibiarin. Nah gitu kan. Pasti enak nih. Dimulai selalu dari mata. Makanya saudara, iblis selalu akan mancing kita melalui mata. Jatuh dalam dosa, jadi punya keinginan. 3 ini sebetulnya semua saling terkait. Tapi kadang-kadang jendelanya lewat mata. Begitu lihat sesuatu pengen. Ya. Wah lihat ini lebih cantik, lihat ini. Wah keinginan itu mulai muncul. Tapi juga melihat kilaunya dunia. Wah gemerlapnya, aduh pengen juga, pengen itu, pengen ini. Akhirnya banyak orang karena kepengenannya itu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Ya. Dari keinginan mata akhirnya jadi pengen. Lalu melakukan berbagai keputusan yang salah dalam hidupnya. Kena pinjol, kena gini, wah hidupnya susah, itu banyak. Banyak kesaksian kayak gini. Saya tuh banyak permohonan doa orang-orang yang terkait. Dia minta ampun karena masa lalu begini-begini. Tapi sekarang gimana caranya? Udah terkena pinjaman orang yang sudah cukup berat. Bagaimana? Itu semua awalnya selalu dari keinginan mata. Jadi pengen. Bagaimana supaya mata kita ini tidak gampang dicoba iblis? Alkitab selalu mengajarkan biar mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Ya, keep your eyes upon Him. Nanti beda kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Nanti saudara yang lain gak terlalu terperhatikan, percayalah. Ada satu lagu lama yang saya suka. Lagu dalam bahasa Inggris, lagunya berkata begini. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Lirik lagunya boleh dimunculkan berkata begini. Turn your eyes upon Jesus. Ya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lalu dikatakan and see, look full in His wonderful face, kepada wajahnya Tuhan yang indah. Nah ini baris yang ketiga berkata begini. And the things of earth will grow strangely dim. Kalau saudara memandang kepada Tuhan, nanti lihat, kilaunya dunia yang lain-lain itu kayak lampu dimmer. Tahu lampu dimmer ya? Strangely dim itu artinya tiba-tiba jadi redup. Kalau mata kita memandang kepada Tuhan, nanti hal-hal dunia yang tadinya kilau di mata kita, itu tiba-tiba jadi redup.
ketertarikan kita kepada itu udah biasa aja. Nggak dapet juga nggak apa-apa. Kalau dulu rasanya wah pengen ngebet bener. Tapi sekarang enggak. Waktu mata memandang kepada Tuhan. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Karena cahaya, anugerah dan kemuliaan dari Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita menang terhadap keangkuhan hidup. Saudara, iblis selalu pancingnya gitu, keangkuhan hidup. Wah, disanjung. Senang kalau disanjung. Senang kalau dapat pujian. Senang kalau dihormati. Senang selalu kalau posisi, wah saya pengen ini. Akhirnya dengan berbagai cara, segala cara. Pokoknya gue mesti di atas. Pokoknya gue mesti yang nomor satu. Saudara, ini tipu muslihat iblis. Akhirnya saudara, wah dengan cara-cara negatif pun kita lakukan semua. Supaya kita menjadi orang yang mungkin dihormati di semua tempat. Tapi waktu saya membaca, Tuhan Yesus tuh ngajarkan hal yang berbeda. Tuhan Yesus berkata gini di Matius 20. Matius 20 ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lanjut. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Justru kalau mau jadi besar, kamu jadi pelayan. Kalau mau jadi terkemuka, kamu jadi hamba. Artinya melayani orang lain. Di tempat sudah bekerja, sudah sebagai atasan, kadang-kadang kita memilih, oh gue kan atasan, emang lu udah mesti layanin gue. Iya betul, tapi sudah dikasih Tuhan, mari kita pakai hikmat dari Tuhan. Saudara dan saya, Dia mau kita melayani. At least orang-orang yang mungkin sekitar kita. Kita melayani, kita menjadi hamba. Makanya memang prakteknya juga di gereja sudah melayani. Sudah dikasih Tuhan, kalau mau jadi terkemuka, kamu jadi hamba. Itu prinsip kerajaan Allah. Yang diangkat Tuhan, mereka yang mau punya hati seorang hamba. Aminnya makin kecil. Saya berdoa saudara-saudara yang di rumah-rumah, ayo aminkan ini. Kita mau dalam hidup ini, ayo jadi berkat. Jadi berkat buat orang lain. Dengan apa? Melayani, menjadi hamba. Percayalah, yang demikian ini nanti diangkat Tuhan tinggi. Tuhan yang angkat. Kalau Tuhan yang angkat gak bisa jatoin. Tapi kalau diri kita yang angkat, nanti jatuhnya tuh sakit. Tapi kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa jatuhkan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena itu sudah terhadap 3 hal ini, ayo kita harus keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Dan kita akan menerima mahkota yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh satu tangan di dada. Atau taruh satu tangan di bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau sakit secara fisik. Tuhan, ulurkan tanganmu menjamah umatmu dimanapun mereka berada. Pulihkan mereka, pulihkan. Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hiburkan yang susah. Yang putus asa, Engkau beri pengharapan yang baru. Sekarang hamba-Mu berdoa, biar setiap kami umat-Mu keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Kami boleh menang melewati perlombaan rohani.
Kami menang mengatasi segala ego, keinginan daging kami, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kami menang melewati perlombaan rohani. Kami mencapai tujuan ilahi. Kami juga menang menghadapi pertandingan rohani. Melawan segala tipu muslihat iblis. Segala serangan-serangan si jahat. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tuhan berkati umat-Mu. Jadikan mereka pemenang, tidak seorang pun kalah. Semua bangkit hari-hari ini. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau baik kepada kami. Engkau baik kepada kami. Sambil angkat tanganmu katakan bahwa lidahku memuji Engkau. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Setiap doa yang dinaikkan Tuhan menjawab doa kami semua. Dalam nama Yesus katakan amin. Saudara di tempat ini boleh duduk sebentar ya. Saya bacakan satu kesaksian dulu dari sahabat worshipers yang DM ke saya ya. Nah saya akan bacakan kesaksian. Ini saya screen cap di DM ke saya dari Andi N. Shalom Pastor Weliar. Saya ingin bersaksi di mana anak kami yang bernama Devano. Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 tiba-tiba kalau jalan mengalami sakit pada kaki kiri. Kalau ditanya, jawab anak kami ini membuat kami kebingungan. Mungkin karena usianya yang masih 5 tahun. Saya dan istri memiliki trauma di mana almarhum anak pertama kami sebelum penyakitnya kami ketahui. Almarhum anak pertama kami ini mengalami sakit pada bagian kaki atau bagian tumitnya. Oke, artinya sama dengan yang sekarang ya. Dan ketika kami bawa berobat, almarhum anak kami ini ternyata terkena penyakit kanker darah. Setelah menjalani pengobatan selama 2,5 tahun, Tuhan pun memiliki rencana lain terhadap anak pertama kami. Anak pertama kami dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Inilah yang membuat kami trauma ketika kami melihat anak ketiga kami yang bernama Devano ini sakit pada bagian kakinya. Saya langsung teringat dengan salah satu channel pastor yang berjudul Oleh Bilur Yesus. Berulang-ulang pujian ini saya bawakan baik ketika mau tidur maupun di atas kendaraan. Dan di tempat saya kerja terus pujian ini saya naikkan dan bawakan. Puji Tuhan, anak kami Devano sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang anak kami dapat bermain lagi, berlari serta melompat karena anak kami ini memang agak aktif. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Pastor Weliar lewat channel Worship with Weliar. Saya sangat diberkati dan diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan. Dan saya selalu katakan kalau anak orang lain Tuhan berikan kesehatan, anak kami juga pasti Tuhan beri kesehatan. Kalau orang lain ditolong, kami juga ditolong Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Weliar dan tim Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau kesaksian saya kali ini agak panjang. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selalu lihat kanan kiri bilang kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Haleluya. Mari siapkan roti dan anggur yang tadi sudah masuk menerima untuk kita melakukan perjamuan kudus. Kalau ada yang belum terima boleh angkat tangan. Angkat tangan yang belum terima roti anggur. Silakan para pengerja boleh membantunya. Baik. Kalau sudah terima semua, mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, Roh Kudus ingatkan kami akan perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan terima kasih. Kami mau mengingat anugerah-Mu yang besar ini. Engkau mati di kayu salib. Tubuh-Mu dianiaya sedemikian.
mengalami luka-luka. Yang Alkitab berkata tentang bilur-bilur Yesus. Dan firman-Mu kami klaim, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Dan Engkau juga mati karena kehabisan darah. Firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikianlah Tuhan Yesus harus menumpahkan darahnya. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah untuk menghapus dosa saudara dan saya. Tuhan, kami terima janji-Mu. Karena itu dengan iman kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami bukan sekedar makan roti minum anggur, tapi kami percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Kami percaya setiap kami yang melakukan sakramen perjamuan kudus ini dengan iman, kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari dengan suara kita angkat ucapan syukur masing-masing dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupa saudara, keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.